guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Masih tetap sehat kan? Selamat hari Rabu ya. Happy Wednesday everyone. Seger banget karena tadi pagi tuh aku jalan mengelilingi taman yang gak jauh dari tempat tinggal aku. Nah, kali ini nih aku mau bahas mengenai 10 hal yang harus kamu ketahui mengenai mertua bule ya, khususnya mertua bule Australia. Ya, soalnya gue punya mertuanya orang Australia, gimana dong? Ya, jadi mertua bule general itu memang aku bakal bahas di sini gitu ya. Cuman memang spesifiknya orang Australia karena balik lagi Australia itu kan multicultural ya. Jadi kebanyakan orang-orangnya itu dari benua Eropa, Amerika. Nah, kalau suku aslinya itu aborigin. Ingat dong ya, buka-buka lagi deh buku-buku sekolahnya kalian. Aku udah fresh, udah cuci rambut, udah enak banget, pokoknya udah kayak seger banget. So, langsung aja ya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oke, jadi yang 10 hal ini yang harus kamu ketahui mengenai mertua bule orang Australia ya. Kebetulan bule Australia itu kan multicultural ya, dan mertua bule aku itu karena ibu bapaknya suami aku itu bercerai ya, ibunya itu French Canadian, bapaknya itu Jerman gitu, dan bapaknya menikah lagi sama orang Inggris. Ayo berapa tuh, berapa negara kebangsaan yang ada dalam mertua aku? Kanada iya, Prancis iya, Jerman iya, Inggris iya, dan mereka tuh semuanya pada baik guys, meskipun udah berpisah sejak suami aku masih kecil sih ya, kayak SMP mungkin ya, kayak sekitar umur belasan gitu. Tetapi memang perpisahannya tuh baik-baik gitu, jadi nggak saling gimana gitu, nggak, bahkan sampai sekarang pun saling hormat menghormati, nggak ada kayak istilahnya saling jelek-jelekin, nggak ada, malah saling support. Oke, di pertama ya, orang bule itu, mertua bule itu, kita tuh harus menghormati privasinya ya, dan jangan kepo. Nah, singkat cerita nih, kalian kan kalau yang selalu ngikutin video aku pasti bertanya-tanya, kok suaminya, kok mertuanya nggak kayak youtuber-youtuber yang lain, involve gitu ya, mau di kamera, mau diwawancara. Nah, beda banget sama laki gue, suami gue sama mertua gue gitu ya. Mereka tuh sama sekali anti lah di loket, nenek bukan. Jadi memang ada bagusnya sih, privacy itu segalanya gitu ya. Jadi karena ini kan ya, ditonton kan worldwide ya, seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia aja, tetapi mungkin ada orang Malaysia, ada orang dari seluruh dunia lah pokoknya gitu yang ngerti video aku gitu. Jadinya suami aku tuh nggak mau terekspos lebih luas, dan mertua aku tuh sama juga gitu. Kalau mertua laki sih masih oke ya, yang orang Jerman itu ya. Jadi bapak mertua aku masih mau gitu kalau aku bikin instastory gitu kan, aku foto gitu. Tapi kalau mertua yang mertua ibu tirinya itu dari Inggris gitu, dia tuh sama sekali nggak mau gitu. Bahkan kalau aku megang handphone, dia tuh udah kayak gelisah aja gitu, kayak gitu kan ya, kayak aku takut sama anjing ya, sama kucing gitu, kayak gitulah gitu. Makanya aku suka jauh-jauh gitu handphone, apalagi kamera kayak gini gitu ya, udah teng nggak akan pernah mau. Jadi ya ada plus minusnya, tetapi ya udahlah, kita harus menghormati privasi mereka, dan kita juga nggak usah kepo dengan urusan mereka kalau memang mereka sendiri yang mau mengutarakannya sama kita gitu kan. Kalau orang Indo kan kadang suka kepo ya, pengen tahu aja urusan orang, ya kan nggak tua nggak muda, ya kan ngaku deh. Oke, yang kedua, menjadi diri sendiri dan tidak berlebihan, juga apa adanya. Nah, mertua aku tuh kayak gitu banget, iya beneran. Jadi dia tuh nggak terlalu apa ya, memaksakan apapun gitu. Jadi ya gue kayak gini aja, kayak gini gitu, tanpa makeup pun gitu ya, tanpa sesuatu yang bling bling, dan nggak terlalu berpura-pura juga. Pokoknya
just be yourself lah gitu. Aku ngelihatnya hidupnya tuh bener-bener santai, bahagia, enjoy gitu ya kan. Beda ya kelihatan kalau memang mau tua mau muda gitu, kalau masih berambisi, masih memaksakan sesuatu hal dalam hidup, beda ya kelihatan gitu dari cara mereka duduk, berbicara, body language tuh nggak bisa dibohongin gitu. Pasti kayak kayaknya gimana gitu, pasti kelihatan banget. Jadi alhamdulillahnya ibu bapak mertua aku tuh sangat amat menjadi diri sendiri banget gitu, dan nggak berlebihan dalam appearance-nya, performance-nya, penampilannya gitu. Yang ada dia pakai sesuai dengan eventnya, sesuai dengan yang dia mau pergi kemana gitu, dia tuh selalu pas banget gitu. Itulah yang ketiga, mertua bule itu nggak matre guys, beneran. Jadi bersyukur banget ya, mungkin karena pada saat mudanya mereka bekerja keras gitu, dan di Australia itu ada dana pensiun superannuation gitu, jadinya pada saat pensiun pun mereka punya dana tuh yang terpisah selain tabungan gajinya sendiri gitu. Jadi kalau digabungkan tuh cukuplah untuk pensiunannya gitu ya. Dan kalau di sini kan kayak transportasi aja, kartunya untuk orang yang sudah pensiun tuh beda juga gitu, dikasih diskonnya beda juga gitu, dan banyak sekali lah benefitnya. Makanya itu mereka tuh nggak matre sama sekali, nggak menuntut. Ada sih mungkin yang matre, tapi hanya ya 5% lah, 5 atau 10% mungkin, karena aku sendiri juga nggak pernah tahu gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat generally ya, mertua di sini tuh nggak matre, bahkan mereka tuh memberikan space sendiri. Ini hidup gue, ini hidup anak gue gitu. Jadi benar-benar hidup masing-masing, nggak saling ganggu gitu ya. Kalau ketemu pun kalau kita bisa traktir dia ya traktir, kalau dia mau traktir kita gitu. Kadang kita suka malu aja gitu ya, aduh dia kan udah pensiun gitu ya ditraktir. Aku sendiri ya personally, aku nggak mau loh ditraktir sama orang tua yang memang udah pensiun, karena aku tahu gitu mereka tuh menyisihkan uangnya tuh memang sih, balik lagi ya, mereka juga ingin membahagiakan kita. Tapi setidaknya kita yang masih produktif gitu, kitalah yang harus mentraktir mereka. Tapi mertua aku tuh yang nggak usah, nggak apa-apa, ini bahkan ngasih hadiah juga guys gitu. Kadang yang alhamdulillah banget ya dikasih mertua yang memang bener-bener yang nggak matre lah gitu, yang nggak sedikit-sedikit minjem duit lah gitu, pengen ditraktir sama kita lah, yang bener-bener kalau soal uang dan kebaikan tuh yang nggak pernah mau ngasih lah, nggak. Mertua aku tuh nggak kayak gitu. Dan generally mertua bule di Australia yang aku lihat tuh memang tidak matre gitu guys. Mertua bule itu sangat adil banget, yang keempat ya. Karena kenapa? Buktinya ya memang kalau ada suatu hal dan ada perayaan misalnya, kayak aku ulang tahun, suami aku ulang tahun, dan kita ketemu tuh cuman 4 kali dalam setahun ya kadang ya. Jadi kayak Januari tuh ya, Januari kan ada Australia Day ya, terus nggak harus Januari, pokoknya awal tahun tuh bapak mertua aku sama aku tuh ulang tahun kan. Bapak mertua aku Maret, aku April gitu ya. Jadi paling awal tahun, pertengahan tahun kan ada suami aku yang ulang tahun kan. Terus akhir tahun itu ibu mertua aku, ibu tiri mertua aku yang ulang tahun bulan November gitu. Ya paling 3 atau 4 kali lah gitu dalam setahun kita ketemu, dan itu benar-benar quality time banget. Meskipun lokasinya kita tinggal tuh nggak jauh gitu ya, paling drive 45 menit gitu. Dan memang itulah, mereka juga punya space sendiri, hidup sendiri yang benar-benar mereka juga nggak ganggu banget gitu ya. Dan pada saat kita ketemu dan pada saat ngasih hadiah ulang tahun pun gitu, aku ngelihat dia ngasih hadiah ulang tahun ke aku, ngasih hadiah ulang tahun ke suamiku gitu, yang berupa gift voucher gitu ya. Yang kalau gift voucher misalnya nih, bapaknya ngasih ke
suami aku $150 gitu. Ke aku juga $150, yaitu 1,5 juta ya kalau dinominalkan rupiah. Jadi pada saat aku lihat gitu, ya ampun adil banget ya gitu kan. Selain itu pun juga kalau memang memberikan komentar, terus memberikan saran, itu tuh sangat adil-adil banget, dan membagikan apapun tuh sangat adil-adil banget. Dan itu yang aku lihat ya dari personality mereka ya. Dan mungkin kebanyakan orang mertua bule itu seperti itu juga gitu, sangat adil-adil banget. Yang kelima, mertua bule itu open minded banget. Memang sih ada beberapa yang memang semakin tua yang semakin religius ya, karena kan di sini kebanyakan yang memiliki apa namanya keyakinan beragamanya itu Kristen dan Katolik ya. Juga ya balik lagi lah ke personalnya kalau mengenai poin 5 ini gitu. Open minded dalam hal yang memang LGBT ya, lesbian, gay, dan bi transseksual. Itu ada beberapa yang memang tidak bisa nerima gitu, karena yaitu lagi berkaitan dengan keyakinan beragama gitu. Cuman generally mereka tuh open minded banget gitu, mau itu terjadi dalam anaknya atau member keluarganya gitu ya, mereka tuh sangat welcome banget, sangat bisa menerima gitu. Oke, yang keenam, mertua bule itu sangat mandiri, tidak menggantungkan hidup pada anaknya. Balik lagi yang seperti aku udah sampaikan di awal, karena memang ada dana pensiun atau superannuation, itulah mereka tuh jadi bener-bener tidak ngarepin nantilah kalau udah tua anak gue yang bertanggung jawab buat hidup gue gitu, enggak. Jadi karena itulah mereka tuh yang bener-bener memberikan space buat anaknya, memberikan space kemandirian pada saat retired buat mereka sendiri gitu. Beda ya sama kalau di Indonesia. Kadang nih konotasinya kalau di Indo kan mungkin, atau di Asian culture mungkin kalau banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi mungkin di Indonesia yang belum ada dana pensiun, karena kan yang harus jadi pegawai negeri, jadi guru baru punya pensiun kan di hari tuanya. Selain itu pensiunnya terpisah, kita yang harus nabung sendiri dari asuransi gitu kan, untuk asuransi pensiunan gitu. Nah kalau memang tidak ada gitu kayak mama aku gitu ya, mau nggak mau gitu kan, melihat bisnisnya sudah tidak ada lagi, ya tanggung jawab untuk hidupnya di masa tua ya beralih kewajibannya pada anaknya. Dan mungkin ada beberapa orang juga kadang yang nyeletuk gitu ya, tenang aja lah, gue anaknya juga banyak gitu ya, ada 4 gitu, jadi ntar kalau misalnya gue pensiun paling masa iya sih anak gue nggak bantuin gue pada saat gue pensiun, pada saat gue nggak produktif lagi, nggak ada duit lagi ya dari anak pertama ya, nggak usah ngasih banyak juga. Tapi kan dari situ tuh terlihat ada rencana gitu, nanti pada saat tua tuh pasti anak-anak gue ngebantu gue. Nah mertua bule itu nggak kayak gitu guys. Ini sebagai sampel ya yang aku tahu, yang aku lihat. Oke. Yang ketujuh, mertua bule itu memilih gaya hidup sehat dan rajin olahraga. Bener banget gitu, dan itu terbukti sama bapak mertua aku sama ibu mertua aku yang asli ya. Kalau yang ibu tiri aku ini masih nggak begitu gaya hidupnya sehat sih, masih suka gula, masih suka minum kopi dengan ya cappuccino yang dengan gula gitu, yang suka sweet karena memang badannya juga nggak begitu kurus. Dan kalau yang ibu mertua aku yang original ya, yang biologicalnya itu, dia tuh menjaga badan banget sampai dia tuh nggak mau kegendutan, dan dia bilang makan yang sehat itu wajib banget karena memang udah terlatih pada saat dia muda gitu. Jadi pada saat sekarang tuh apalagi menambah sangat memperhatikan banget lah dengan kesehatannya. Bapak mertua aku pun seperti itu, dari mulai gede gitu dia mengurangi karena faktor usia dan ada gangguan di kesehatannya juga. Jadi membuat beliau untuk menurunkan berat badan dan gaya hidup sehat. Tetapi generally memang yang selalu aku lihat gitu ya, kayak di taman dimanapun gitu, yang jogging, yang olahraga itu yang orang-orang tua semua gitu ya, yang benar-benar mereka memperhatikan kesehatan banget gitu.
Mertua bule tidak pernah memaksa kehendak anak. Yang ke-8, jadi karena mungkin dari usia yang udah cukup dewasa, 17 atau 18 gitu, mereka udah bisa mengambil keputusan memilih apapun dari hidupnya gitu. Jadi mereka tuh nggak pernah maksain kehendak anak. Apapun anak itu jadi apa, terserah gitu ya. Yang penting kita cuma memonitor, melihat gitu kan, semua keputusan itu biar mereka yang mengambil sendiri gitu, tanpa harus bergantung. Tetapi ada aja gitu, ada aja mertua bule yang mungkin 10% aku bilang ya, yang selalu memonitor, yang pengen tahu aja, ada aja sih guys. Jadi aku tuh nggak generally mertua bule harus gini nih, enggak gitu. Ya namanya juga manusia ya gitu kan. Oke, yang ke-9, apalagi nih? Mertua bule menyukai kegiatan dan traveling. Iya banget. Iya banget, semakin tua ya mungkin kegiatannya apa kalau nggak mereka bergabung di komunitasnya. Kayak bapak mertua aku, alhamdulillah beliau tuh sehat, dia suka main ukulele. Terus dia bergabung dengan salah satu grup. Jadi kalau setiap tahun tuh, sekarang aja pandemik lockdown COVID ya, sebelumnya itu ya ampun guys. Jadi kalau misalnya setiap bulan nih, kalau misalnya kita pengen ketemu, bentar ya aku lihat jadwal dulu, soalnya aku mau manggung nih di satu tempat. Jadi aku kayak waduh, jadi kita harus ngantri, iya. Jadi harus ngasih tahu dari sebelum-sebelumnya, gue mau ketemu sama lo nih, gitu kan. Iya, dan ibu mertua aku pun gitu, dia aktif di gereja paduan suara gitu ya, dan paduan suara grupnya itu pun punya acara juga, dan mereka dua-duanya tuh bener-bener aktif, aktifnya juga di dansa joget ya, pokoknya yang bener-bener enjoy lah gitu kan, itu kegiatannya ya. Jadi kalau kita mau ketemuan sama ibu tiri mertua aku sama bapak mertua aku tuh, yang sama sekali kita harus janjian dulu sebelumnya, karena mereka tuh memiliki jadwal yang padat. Kecuali pada saat COVID ini ya, memang semuanya harus stay di rumah gitu dan mengurangi kegiatan gitu. Kalau ibu mertua aku yang biological, memang dia tuh orangnya tipikal yang sangat private dan nggak begitu banyak bergabung di komunitas gitu guys. Nah, untuk traveling, wah traveling udah paling jagonya deh bapak mertua aku sama ibu tiri mertua aku tuh, yang bener-bener kalau belum COVID nih udah pergi ke Eropa, Amerika, udah cruise sana sini, udah keliling Australia, udah ke New Zealand, pokoknya kayaknya dalam setahun tuh bisa 2 atau 3 kali traveling. Bayangkan, makanya jangan heran kan kalau misalnya orang-orang yang kita lihat di cruise gitu, kok bisa sih orang-orang bule udah tua kok jalan-jalan ya, banyak lagi, bukan 1-2. Kenapa orang-orang Asia ya atau orang Indonesia gitu paling yang kaya doang gitu, yang bener-bener kayak kelihatan Chinese, yang kelihatan banyak duit, atau memang bener-bener yang banyak duit, yang punya duit itu yang tua-tua dari orang Indonesia atau orang Asia bisa jalan-jalan. Kenapa ya orang bule tuh nggak melihat itu gitu. Nah, balik lagi karena mereka tuh ada dana superannuation atau dana pensiun. Pada saat mereka bekerja tuh udah toh-tohan gitu ya. Pada saat pensiun mereka menikmatinya gitu guys. Nah, yang ke-10 terakhir, mertua bule itu fashionable ya, secara 4 musim di Australia ini, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Jadi gimana nggak mau fashionable ya, jadi keren aja gitu. Kalau aku ngeliat pun gitu, yang tua-tua ya pada saat musim dingin gitu, mereka tuh yang pakai shawl, pakai beanie, terus pakai jaket, pakai sepatu boot gitu ya pada saat musim dingin, tapi keren gitu. Yang aku lihat kalau summer gitu, mereka tuh yang pakai nggak pakai baju yang nggak pakai lengan, dress gitu ya, pakai sepatu yang bener-bener pas banget, keren banget tasnya, atau pakai topinya yang ala-ala kerajaan gitu ya, yang pokoknya bener-bener fashionable, seriously. Oke deh guys, jadi segitu aja yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau ada tambahan dan kekurangan, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menemani aku untuk membahas 10 hal yang harus kamu ketahui mengenai mertua bule
khususnya mertua bule Australia yang aku punya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you for watching and I'll see you next video. Bye bye.